Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bingungnya ulama nak neng fatwa sing sensitif ini. Karena ini perebutan satu wilayah. Waduh jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten niku. Kowe nyareatno wong soleh dadi bupati iku ya ora mungkin mergo parek syubhat parek haram. Tapi ki ngembarno wong gento-gento sing ora salat ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Mu'in diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap aja tuku kebenaran. Iku jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong saleh bodho-bodho, nak ana DPR nyuwap, iku dianggap suwap. Iku asal DPR saleh, ngrebut saka potensi dikuasai wong zalim jenenge iku ra nyuwap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Ayo sing tau darani suwap kudu istighfar saiki. Lho boten iki hukum, kula boten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampeyan nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Jadi ar-rasi wal murtasifin naru maksudnya orang ngono iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenang aja sampai salah. Nak salah ora tak aku murid ning swarga. Nggih rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut Ruhin. Katanya Ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim, nak disuap bela Ruhin. Artinya nak Ruhin bayar 5 juta dimenang no Ruhin. Nak aku ora bayar, tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar 6 juta neng hakim itu nyuap apa tuku kebenaran. Sing darane nyuap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lha saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suwap, iku musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon. Kowe saiki contoh gampang rasa presiden, rasa bupati, lurah mon lurah. Ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban, oplosan, penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah, Ruhin santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Mu'in, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Itu orang nyuwap. Sing darani nyuwap iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran, ya tuku kebenaran padha karo jihad ngoten mawon. Ya tuku kebenaran padha mek napa? Jihad. Lah nek ngono misale bojone Ruhin diculik wong dolim, terus wong dolime anak ora mbok tebus ratakno gen bojom iki. Aku pengen kayak duit nyuap, bayar repot. Paham ya? Lu lagi nak bojone Ruhin diculik terus Ruhin kon bayar. Misalnya Ruhin bayar, mau bayar aku haram, iku jenenge apa? Ora, ya Ruhin bayar iku ya tuku kebenar. Tuku napa? Kebenaran. Nah, kecuali ngene bojone wong terus Ruhin bayar iku akokno bojoku. Lah iku nyuap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh pokoke ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam ku loro. Qasama dhuhrani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok. Yaiku wong saleh ahli ibadah tapi bodoh, ambek wong alim kurang ajar. Go wong saleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane melingkar. Mulane disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwih gedhe meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sebuti. Contoh gampang, ana wong penggane itikaf ning masjid, bedina wiridan. Jajal sampean tes sak wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku anake jenengan nu badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng. Cara jenengan sepundi serabekno nak seneng padha seneng.
Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki ngelahirno wong dolim ta wong fasik, agamane kafaah ta ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Masalah. Sepodo senenge piye meneh. Lah wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliya wa hasabiya fatwar bidzati din taribat ya dak. Lan kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi ini tukang dalil gitu etika ya tapi ra tukang fatwa meneh tetep clear. Jadi beda nyuap ambek Badrul Mal iku beda. Niki sing dawuh Fathul Muin kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar iku jenenge jihad. Sing darani nyuap iku bener dadi salah. Salah dadi bener. Lah iku nak dibiayai jenenge suap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Dipuntan wajib nasbu imam ngangkat imam adil kang adil mbok dadekno khubar muqaddam yang salus bisar iklan syarak fa'lam mengko ngerti sira la bi humil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden utawa bupati utawa gubernur wajib milih. Lah nek ora ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mok ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya podo-podo fasik, kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Dan misalnya ning Amerika, kowe dadi warga Amerika. Presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena ndak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wah fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam. Fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Ya itu kan otomatis kan, napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku ndek anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqallah dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madharatnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong aja kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dararon paling madharate paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqallah dararon. Kan kalau aksara naf'an kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqallah dararon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditakdir omamu iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pices, milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih enggak bahaya. Lebih enggak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya, jadi pilihannya itu jawab hasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Fale samangka ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasbul imam fiddin dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak Ahmad. Jadi kemana ini loh? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa, enggak perlu seperti itu.
Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yu'taqad fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bi fale saruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Fala tazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan. Biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imammu nganti kafir fam bidan mongko buah sira ahdawu ing ahdal kafir. Pawa monggo te Allah yakfina iku nyukupi sapa wa nak ing kita adahu ing kilarane imam utawa pemimpin wahdahu halis wijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Biwairi hada kalan saliyane kekafiran layu bakhu ora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yu izaluden pecat sapa imam in uzila lamun ilang apa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah Ahlussunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu enggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu enggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Eling napa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik diathuk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, ndekne gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu. Orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan? Pak Gaddafi dikudeta terus akhirnya Libya sampai enggak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu enggak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ngono, zaman akhir mondok kudu kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya nak ora borusin ning pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Ojo bandingno Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Dadi gampangane nak ora mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok aja bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik, bocah kok aware zaman akhir kok bayangno ngono. Wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong luwih eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapak ilu maca juz amae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Lan kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor ngono iku. Wong 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan wis dak tahun ra hafal blas. Aneh-aneh. Nak bab iku aku bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak bab iku. Kadang wali murid yo ora tau diri yo. Karuan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab to ora. Padahal mondoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndekne dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan, guyon ilmiah. Kula nate sak ruangan. Hanya beracara umum sak ruangan. Sak ruangan ambek desane Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis bar acara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden.
Guyon tok. Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapaknya. Anak ini ketika masih SMA. Nak, belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri kayak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Bapaknya umur ternyata pas bapaknya umur swidak Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan, kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang inspirasi Pak Ma'ruf Amin, jabat itu ono sing luwih tuwa. Anaknya gentenan bapaknya itu loh, Pak belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM enggak Pak Mahathir. Bapaknya wasem maneh. Karena masih mungkin kan? Bapaknya wis widak tahun wis watuk-watuk digandane, Pak kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi Perdana Menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, sudah dokter enggak jadi Perdana Menteri. Akhirnya diamuk bapaknya gitu. Paham ya, Pak? Bang to kowe. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani, kok ngono mau targete berlebihan. Kudu tobat wong ora usah ngono, wis pokoke ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anake karep ya mondok, ya lanyah, ya bener, ya saleh. Ya wis jenenge Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong jo kowe, nek wis ngomong dosa sok ladap. Aku kiyaine sing ngomong, nek pancen berlebihan targete. Aneh-aneh kowe napa? Aneh-aneh. Masalah pemimpin ya padha ngono. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Ki iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin soleh atau salah peduli ya oke gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi. Nah dadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nek dari sunah piye ora oleh dipecat asal saleh ora nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama kayak cerita di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu enggak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak yang Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digolengkan. Bashar Assad enggak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang kan enggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah, gak usah dijelaskan panjang lebar. Walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidzanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali Ahlussunnah wal Jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah iki dalil Mbah Mun al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut utawa pemimpin sing lacut sing fasik luwih apik timbang fitnah berkepanjangan. Elinge napa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Jadi contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya ke bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis dah ngandel. Kowe pegatan. Terus meneh wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu, cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhire wong terus trauma, mbek raimu trauma. Mergo pemene pegatan pindho ping 3 wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang. Wong liya ape ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Ya tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah, di bojo duwe, anak piro? 5. Padahal sering tukaran anak dia anak, itulah istimewanya kami. Anak keren kan?
Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Jos. Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Ya, paham ya. Dadi wong yo mikir sing luwih ekstrem. Ya padha kowe endi atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mbek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidhah, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mek kowe kan. Lah akhire piye ya tok rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuman ora yo aja resepsi, mari wong dosa mo. Iya kan? Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyak, agar wong delok. Ah mari dosa, ora ngono mari dosa. Mari wong komen ya, Pak. Komen. Tadi seribet. Biasa wae Pak Yura. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting. Komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ora paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Lillah sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Nah, pensiun sumpek. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takadzur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah Akbar. Pas roh pas wayah mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayah mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayah mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayah mlebu.
Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soale kula suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu ora wani, mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka.
Karena dia menikmati alfat lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kon mlebu neraka bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gudul bisa gaya bisa. Gudul lu rano mana nih? Oh anu kaangger wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya jan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat diteno ku yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satrusé arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu, coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih, pas kongkoi ini perapatan, bariku ngelamonem disetel, jadi pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue wayo, wan terrekam kabeh, oh rai sini wong, terus tokoh idola sing duwe wadah, sing tumpakane Alfa, di sekretaris saya, iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau
10%. Cuma gayanya maca selawat, tapi sebetulnya gak tahu bayangno ahli ini miskinan, Mbak Amit nih miskinan. Gayanya maca selawat tapi uteke ora tahu pengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saenake dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas. Partai wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Habis sudah. Diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ora ono jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni dicelup. Terus ngerti nak wayahe yak ngono iku Allah nyelup. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, Hen jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngedarani karwane ku goblok apa sopan. Kira-kira gak jawab deh. Goblok kritik gak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nak Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun teng mriki. Lha iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho, gak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali, masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Iku lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti ning akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, wedi bojo kegawa ngantine akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawa napa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis
Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah cara Gus Bak ra apa, ora usah tarani ra apa, wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin. Setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten terjemah. Nabi, kok Nabi diwarai wong? Enggak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC ne muni Syekhul Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek saya elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nganti saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng nunggu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak.
Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes tiang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menaik kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel wong. Ngurusin tahu tak kon derekno ning kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah nerang. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku. Lah tak kowe wong ijo urip. Jalan dunia ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik. Cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang. Wong Nabi nak salat suwi dia tetap salat. Oke di bojo ayu ora ngerasa salat. Bojo elek ora salat meneh. Bojo elek ya menjunub meneh. Wis kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida salat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kula ora ngenyek jegoten liyane ora usah tersinggung. Mergo nak ngenyek wong akeh dosa, nak ngenyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok.
Wah kok hebat tenan unta metu kok watu. Jare Nabi Saleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utekmu kena hijab. Ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya sudah sih. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Loh saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahla Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup. Kita mana? Nabi santai. Bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur untuk mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa? Mau khale unta kok watu ambek kok indukane, bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah diseblak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang
berkeliaran ini ono sego jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua punya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi teknya uji hadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, buat KPU-nya oleh nyetujui, buat kapan, roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Benar jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang.
Ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya apa sih ngakoni nek iku kudrohe Allah. Lah nek kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup gadzalikan besyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duga, "Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin." Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo senane masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kuwe, nek kecewa kok belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran ngalundikan warka'u ma'ar raqiin. Balillah fa'bud wakum minasyakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI ya kepengin mapan, komunis ya kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengin mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejlok-gejlokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali gejlok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nek ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejlokane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawabe bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dina duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orang. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu kok mobil tipe apa, wong wali, sono sing tiba-tibaan seru no. Kerennya apa dicucuk pause. Cucuk topat. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti
Ono wong kepengen jadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Ngono enak dadi. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepengen dadi ulama. Mergo dadi ulama itu mekancane rugen, bagus bae mekancane rugen. Entuk apa? Wah, iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon mboten donya. Cara oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ra jelas iki barokah. Barokah ra jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go matek gamane terjemahan bebas iki. Pengiran nabian juga sano alus sampai kue tekoni kuburan terus kala saufatara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti la tarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal, pas ngerti, pas rembut. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segorolu. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segara pokoke dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget taware napa. Nah cara mriki napa gitu. Taware. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah terus banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul maluhah, muluhah itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat, no? Bulat. Ngomong, wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai, mubalek. Uang itu penting, jujur. Uang penting, mangger uang gak ya roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit, mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet, mergo yang ngerti nak duit itu. Profesor, wis kiai ngomong duit itu penting, waduh barang, tak profesor, wis rodol. Aneh-aneh. Itu terlalu, udah keman. Cuman kok semenit duit itu penting, Brono. Biasa wae. Ngono nama tambah, mboten penting, penting banget tapi tahu. Mesti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit kuwi penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa? Wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Nanti kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, lah maju nguasai itu sih ngomong ben menteri, kiai ora usah ngomong ngono, Pak.
Nah kadang dia ini malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak PHK jadi kiai langsung jadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad biladu wal ibad batu wa fae nama asab ta khairan fa'atim. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa? Di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim. Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu di Uni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam, karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah, pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik, mukmin yang baik, karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman mbok ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateni. Terus diajari ya ro dhewe. Pemene turunanmu tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa hadza wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedih. Wa te lahmu tori sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok gede ya kan gede hakik. Ya itu ya ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prahu ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prahu mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh
Iku tasuru na iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khilu sing lebono sapa Allah lela ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yuli lan lebono sapa wa ta'ala annahara ing rino, khilu sing lebono sapa Allah ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa lae. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah? Karena matahari ini bisa diatur enggak sesuai rutinnya. Nah, kowe kan enggak saking kesuwene ndablek. Agar srengenge ngresuk ora wetan. Engko sore ra ning. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang, iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Keting-keting tabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Entah itu sok jumpa asan dasinan bariku ngantor. Penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng. Dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh sebab ben yo. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum nes kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak penting apa? Apa neng di boleh syukur. Ya, tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Boleh duit. Keren apa dadi profesor mbak boleh duit. Ya wong-wong ora profesor ya boleh. Berarti kan podo. Sing bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok cara digoblok. Piye piye. Kok jawab biasa wae. Betawe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskulun. Jadi kanjeng Nabi nek ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sehingga wiraku bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja. Kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, kira tahu mikir. Bar ngombe glegeken rokok. Bari untuk duit maklaran politik, surat ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip wong. Sebungkut seprofne.
Pokoke eling sesuai ngadil kula, sesuai latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Kasira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te saben-saben siji mung masangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iwu tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bubuna sing nyembah sira kabeh menduni sang jenenge Allah khairi jenenge Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam dikuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iki ono namane apa? Lugute apa? Iku lugute sawi, dia kurang maknane lugute sawi. Ono maknane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sing penting apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mauduakum. Berhala-berhala mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berhala gumun sira kabeh. Wa yaumil kiamat ing dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirkikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para berhala ma Allah. Ya tabaru tegese lebaran sapa ngakeh mingkum saking sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa momong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange oleh nyembah sira kabeh ya hum ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka lan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai. Zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 napa gram nggih gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin
zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafat yukimuna sholatu nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya mboten zakat servis sosial kosto safety net terus jaring sosial mboten niku kan nglakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam nu nglakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, yang barat nggih nglakoni sosial tapi ben perusahaane napa lancar selamat niku suap halus nak niku. Nah, wong Islam niku nglakoni zakat mergo wahum bil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan pun enten wahum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman niku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al muflihuna sing bejo kabeh, ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits wa minan nasi lan iku setengah sanging manusa sing elek maksud manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan omongan sing ganggu sangka zikir ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah mengalihkan apa mah minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liyudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu wa yatakhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas fi klan nasab atfan halika atofno ala yudillah ing atase lafat yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wa yatakhiduha huzwa nak kira ayat kita napa kalau nu nganti lali saking seringe sinau sapah napa liyudillah wa minan nasi maistari awal hadisi liyudilla an sabilillahi biwar ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian qira'ah niku wa yatakhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wa yatakhiduha huzwa. Wa birraf'i lan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafat yastari. Go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rafa. Ya dari yastari wayat takhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan khale mok dadi bahan geguyonan mahzuan tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulaika te mengkon-mengkon kabeh lahum tetep kedhe ulaik adabun siksa muhinun kang menghinakan zuiha naten tegese kang banget nginakno ne. Wa idza tuslana ing demelekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayil Qur'an tegese Qur'an wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong ka alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik iku cuek ka annafi udzunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man waqron ana penutup somaman tegese ana budhek nah dijak apik iku kaya ora krungu. Wa jumlah tasbih utai jumlah lorone tasbih ka alam yasma'ha ba ka anafi udine niku halani dadi hal loro min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bengong nggih berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama fabasyirhu nak sing gak ono bengong ya awal nak sing bengong ya lil ula ora bayar
Fabasyirhu bi'adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh sira hu ing man bi'adzabin kelan siksa alimin kang nglarakno muklimin tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakkumun iku nglecehno bihi kelawan man wa teman iku an-nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi walhasil mulane ngarang komik iku ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram mung kira pangeran iso koyo munis. Kok rondok ngono napa? Rondok haram. Digunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh, butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.